Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal belajar gerak translasi dan gerak rotasi. Apa sih bedanya? Kita baca dulu kalau misalnya gerak translasi itu gerak yang ada di arah lurusnya atau melengkungnya nih. Yang kalau misalnya kita lagi naik biang lala, itu yang kita dudukin itu kita berada di gerakan translasinya. Tapi kalau gerakan rotasi itu yang ada di sumbunya sini, di porosnya. Itu yang namanya rotasi. Jadi bedanya antara translasi dan rotasi adalah di mana letaknya gitu. Nah, gimana sih cara pengaplikasiannya? Kita bisa lihat di sini ada perbedaannya. Ketika pergeseran di translasi itu disebut S, dan kalau misalnya di rotasi itu theta. Hubungannya S sama dengan theta kali R. Kecepatan linier itu V, sedangkan di rotasi itu kecepatan sudut pakainya omega atau W biasanya. Hubungannya V sama dengan omega kali R. Ini kalian pernah dapetin di kelas 10 materi gerak melingkar. Selanjutnya ada percepatan linier kalau ditranslasi, dan rotasi itu ada alfa, percepatan sudutnya. Hubungannya kalau mencari A itu sama dengan alfa dikali R. R di sini jari-jari ya. Jari-jari lingkarannya. Selanjutnya ada kelembaman. Nah, kalau misalnya di rotasi kita pakainya momen inersia. Yang sebelumnya pernah kita bahas tentang momen inersia. Terus kalau misalkan di translasi kita pakainya F, gaya, sedangkan di rotasi itu pakai momen gaya atau si torsi. Gitu. Ini untuk energi daya dan momentumnya kita bisa tinggal ubah dari satuan-satuan yang di atasnya. Selanjutnya, hukum 2 Newton pada gerak translasi dan rotasi. Di sini, nyalain dulu pennya. Kalau misalnya gerak translasi di hukum Newton itu kan F sama dengan M kali A. Tapi kalau misalnya di rotasi, itu inersia dikali alfa. Sama seperti nge-convert gitu kan, dari translasi ke rotasi, M itu diganti jadi I. Nah, rumusnya F sama dengan M kali A. Berarti I dikali alfa. Sama kan? M kali A. Berarti I dikali alfa. Nah, alfa di sini bisa kita rubah. Kita ubah menjadi A per R. Kita lihat dari hubungannya. Hubungan di sini, berarti kita bisa ubah ketika kita mencari alfa itu sama dengan A per R. Kayak gitu, makanya kenapa ini bisa I dikali A per R. Selanjutnya, kita bahas di sistem benda. Gimana pengaplikasian antara gerak rotasi dan translasi itu ada dalam suatu sistem benda. Kayak gini, misalnya 2 katrol, ada 3 batang atau 3 balok. Nah, di sini balok-balok itu kita pernah belajar waktu kelas 10. Balok-balok itu dia translasi, pakainya rumus Newton yang F sama dengan M kali A. Tapi, dulu kan kita nggak membahas tentang si katrolnya kan. Sekarang kita bahas katrolnya itu menggunakan rotasi. Jadi kita bahas lebih detail lagi di kelas 11 ini. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui balok A-nya itu 2 kg. Yang ini 2 kg. Terus balok B 3 kg. Ini. Dan MK-nya itu maksudnya katrol. Massa katrolnya 2 kg. Nah, katrol itu punya konstanta setengah. Karena dia termasuk ke silinder pejal. Itu setengah. Kalau misalkan kita nyari I-nya itu, seperti tabel di momen inersia yang pernah dijelaskan sebelumnya, itu konstantanya setengah M R pangkat 2. Oke, dalam soal ini yang ditanya percepatan benda A dan B. Berarti dalam satu sistem ini nih percepatannya. Kedua, yang B percepatan sudut katrol. Berarti ini alfanya. Bedanya apa ini? Alfa, ini A. Gitu. Kalau tegangan tali berarti TA dan TB. Di sini kita lihat ada TA, ada TB. Nah, arahnya itu ke kanan kan, ke bawah sini. Di situ nanti kita bisa dapetin percepatan benda A dan B. Berarti percepatan yang ini, yang ke arah kanan ini. Kita bahas. Seperti yang
katakan sebelumnya, kalau balok itu menggunakan translasi. Kita lihat, dua balok menggunakan translasi. Sigma F sama dengan M kali A. Kita lihat balok A. Ini balok A. Balok A ini, dia kan bergeraknya ke arah horizontal. Yang lurus ini horizontal. Kita lihat gaya yang bekerja di horizontalnya itu ada TA. TA aja kan. Berarti ini TA. M kali A. Masanya tadi 2 kg dikali hanya yang belum kita ketahui. Lanjut ke balok B. Sama, dia pakai translasi. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya, kita lihat arah geraknya. Ketika di B, berarti kan dia turun ke bawah. Berarti dia vertikal. Nah, gaya-gayanya itu ada tegangan tali dan ada berat. Karena berat itu arahnya vertikal. Sebenarnya A juga ada berat. Sebenarnya dia punya berat juga. Tapi, karena si A bergerak terhadap horizontal, beratnya itu nggak usah dihitung. Itu nggak mempengaruhi di dalam pembahasan ini. Yang mempengaruhi itu dalam balok B. Karena dia bergerak secara vertikal dan di vertikal ada WB. Makanya di sini ada WB min TB. Kenapa min TB? Karena kita lihat arah geraknya itu kan A-nya ke sini. Ke bawah. Berarti W itu kan arahnya ke bawah nih. Dia udah sama nih sama gerakan baloknya. Berarti dia positif. Sedangkan TB, kalau misalnya tegangan tali kan dia menahan benda. Berarti berlawanan dong dari berat bendanya. Jadi naik ke atas. Makanya kenapa dia negatif. Kayak gitu. Nanti kita tinggal pindah ruas sampai dapat TB sama dengan 30 min 3A. Lanjut ke katrol. Katrolnya itu dia berotasi. Karena kan dia bentuknya kayak bulat gitu kan. Nah, kalau rotasi kita udah tahu sigma F-nya jadi sigma torsi, M-nya jadi inersia, dan A-nya jadi alfa. Ini alfa ya, cuman kurang jelas ini alfa. Nah, sigma torsi itu kita udah tahu torsi itu materi pertama torsi sama dengan F dikali D atau R. Karena di sini bentuknya katrol berarti dia punya jari-jari ya, bukan D. Di sini F-nya kita lihat di katrol. Di katrol ini, di sini aja biar kelihatan. Di katrol ini dipengaruhi sama tegangan tali A dan tegangan tali B. Kita lihat, makanya dia ada TA sama TB kan. Gimana nanti positif dan negatifnya? Tetap ke arah geraknya. Percepatan kan ke sini. Berarti yang searah itu yang tegangan tali B kan. Tegangan tali B. Makanya dia positif. Dan TA dia berlawanan. Karena ini bendanya nih, ini katrol. Berarti berlawan ke katrol. Dia tuh ke arah keluar kalau terhadap katrol. Itu, makanya dia min TA dikali R. K-nya itu tadi setengah. Yang udah dibahas sebelumnya. Terus MK-nya itu massa katrol. R pangkat 2 ini bisa kita coret sama ini. Nah, alfanya ini tadi kita jabarin jadi A per R. R ini kita pindah ruasin. Kalau kita pindah ruas ke sini, berarti kan dia jadinya sek per R. Sek per R. Nah, R di sini bisa kita coret. Jadi habis. Jadi R-nya nggak perlu kita hitung. Sisa TB min TA sama dengan setengah. Konstanta yang tadi dikali 2 massa katrolnya dikali A. Coret, sisa TB dikurang TA. Dari sini kita bisa substitusi TA dan TB. Kita tahu TB-nya, tadi kan kita udah dapetin nih, TB sama 30 min 3A. Kita ganti TB-nya jadi 30 min 3A. Dan TA-nya itu jadi ini, TA sama dengan 2A. Kita ubah menjadi 2A. Sama dengan A. Ini kan 2-nya habis nih. Sama dengan A, sisa A. Di sini kita pindah ruasin. Jadi 30 min 3A min 2A kan berarti min 5A. Nah, di sini 30 sama dengan 5A ditambah A. Jadi kenapa dia bisa 6A? Setelah itu kita pisahin yang A-nya aja. Jadi A sama dengan 5 meter per second pangkat 2. Lanjut ke percepatan sudutnya. Percepatan sudut kita tinggal masukin saja rumusnya. Alfa sama dengan A per R. A-nya kita udah dapatkan tadi 5. R-nya jari-jari si katrolnya. Tadi kan jari-jarinya itu diketahuinya mana nih? Jari-jari 10 cm.
Kita rubah ke meter jadi 0,1. Dapat alfanya 50 radian per second pangkat 2. Tegangan tali kita tinggal masukkan saja nilai A ke dalam persamaan yang A dan persamaan yang B. Dapat tegangan tali A dan tegangan tali B seperti ini. Contoh kedua. Contoh kedua ini, kita lihat masanya. Massa 1, massa 2, dan massa katrol. Di sini kan nggak diketahui nih gerakannya. Kita lihat dulu massa yang paling besar. 5. Di sini kan 5 nih, ini 5. M1-nya 5, ini 3. Logisnya, ketika massanya lebih besar kan otomatis dia lebih berat. Makanya arahnya itu dia seperti ini. Begitu. Jadi dalam logika kita implementasikan ke dalam soal. Berarti arah geraknya ke sini kita udah bisa dapetin nih. Kalau dari arah gerak, yang pertama ditanya percepatan gerak wadah. Kedua, tegangan tali pada wadah. Nah, percepatan gerak wadah itu maksudnya dalam sistem tersebut. Kalau yang tadi soalnya ini. Benda A dan B di sini juga sama. Berarti sistemnya. Nah, sistemnya itu kita pertama tinjau dulu massa 1, massa 2, dan katrol. Sama seperti contoh soal sebelumnya. Kita lihat dari tinjau katrol dulu sekarang. Sigma torsi sama dengan I dikali alfa. I-nya kita lihat, berarti kan kalau dari katrol ya, dari katrol itu kan I T1 yang ini, T2 yang ini. Yang searah sama arah geraknya kan T1 kan, berarti T1 yang positif, dan T2-nya ini kan dia berlawanan nih sama arah gerak, berarti negatif. Min T2 kali R sama dengan I kali alfa. Nah, ini sama konsepnya kayak tadi, I-nya kita ganti setengah MR pangkat 2, alfanya kita ganti A per R, di sini R-nya nanti pindah ruas, jadi R di sini habis, sisa T1 dikurang T2 sama dengan setengah MA. M kali A, maaf. Nah, M-nya itu kan 4 kg nih. Kita tinggal masukkan saja, berarti ini sisa 2. Berarti T1 min T2 sama dengan 2A. Lanjut kita ke tinjau wadah 1 dan wadah 2. Kita lihat, wadah 1 nih. Di sini dia punya W. Dan di sini tegangan tali itu kan dia selalu berlawanan tuh. Berarti kalau tadi kita tinjaunya terhadap katrol, berarti dia keluar dari katrol, berlawanan dari katrolnya, ke arah luar katrol lebih tepatnya. Nah, kalau dalam berat, dia juga gitu berlawanan dari arah beratnya. Kita lihat yang searah sama arah yang tadi, yang ini arah A. Ini arah A. Yang searah itu kan W kan, makanya W-nya positif, dan T-nya negatif. Di sini sama dengan M1 dikali A. Kita tinggal masukkan aja W-nya 50. Di sini pakai gravitasi, karena ini masih M. Berarti W sama dengan M kali G. G-nya kita ambil 10. Berarti 50 dikurang T1 yang kita belum tahu. Sama dengan M-nya kita ganti 5 dan kali A. Dapat persamaan selanjutnya T1 sama dengan 50 min 5A. Lanjut ke tinjau wadah 2. Tinjau wadah 2 ini konsepnya sama kayak tinjau wadah 1, cuman dikebalikan nih, T2 dikurang W2. Kenapa bisa kayak gitu? Kita lihat, ini kan W-nya berarti tetap di bawah. Ini W, dan tegangan talinya ke atas. Yang searah sama gerak percepatannya apa? T-nya kan? Yang sama. Nah, berarti T-nya yang positif dan W-nya yang negatif. Kayak gitu, kita tinggal masukkan aja nilainya, dapat persamaan selanjutnya. Persamaan ini kita substitusi. Kita lihat nih, mau minus atau plus bebas, cuma di sini contohnya minus. Berarti di sini 50 min 5A dikurang 3A plus 30. Nanti dapat nilai ini, T1 dikurang T2, kalau kita kurangin, sama dengan 50 dikurang 30, sisa 20. Ini 5A min 5A dikurang min 3A, berarti kan ditambah tuh, jadi min 8A. Di sini ada T1 dikurang T2, ini sama kayak persamaan yang ditinjau katrol. Nah, ini juga bisa jadi bahan pertimbangan antara positif dan negatif dari tinjauan katrol yang tadi. Karena dia bernilai negatif, berarti kita kurangin biar kita bisa ubah menjadi 2A dari T1 dikurang T2-nya. 2A sama dengan 20 min 8A. Dapat A-nya sama dengan 2 meter per second pangkat 2. Setelah itu pertanyaannya ada tegangan tali. Kita tinggal
Masukkan aja nilai A yang udah kita dapetin ini ke dalam T1 dan T2. Nanti dapat hasilnya 40 Newton dan 30 Newton. Oke, di sini mungkin kalian bisa ngerjain ini untuk tambah pemahaman. Oke, kita lanjut ke menggelinding. Di sini kalau misalnya tadi kita ada balok, terus ada katrol, itu berarti dia dalam sebuah sistem. Tapi gimana kalau kita melihat ini, kita tinjau dari bentuk-bentuk ini nih, ada silinder pejal, bola berongga. Nah, kita fokus ke mereka ke satu benda itu aja, dimana dia menggelinding. Nah, ketika dia menggelinding, berarti dia mengalami dua gerakan, itu gerak translasi di pinggirannya ini, di sisinya ini, dan gerak rotasi pada porosnya. Kita masuk ke contoh soal. Di mana ada sebuah silinder pejal bermassa 10 kg berada di atas permukaan yang kasar ditarik. Berarti kalau kasar, dia konsepnya ada yang namanya apa sih? Gaya gesek. Karena kan dia bentuknya kasar nih. Kasar. Terus ditarik oleh gaya F 50 Newton. Terus tentukan percepatan gerak silinder jika jari-jarinya adalah 40 cm. Berarti kita rubah dulu ke meter. Lanjut. Kita lanjut. Oke. Di sini kita ketahui M sama dengan 10 kg. R yang 40 cm. Kita rubah ke meter jadi 0,4 meter. Lalu kita ke F-nya 50 Newton, ditanyanya A. Gaya pada poros silinder pejal itu kan ada sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Poros berarti kita pakainya yang momen gaya. Di sini F sama dengan F gesek. Nah, kita lihat ketika di poros, kan F-nya itu searah jarum jam nih. Kalau kita lihat F-nya di luar itu ke kanan, berarti di poros itu dia searah jarum jam. Sedangkan gaya gesek itu berlawanan sama gerakannya. Dan gerakannya dia ke kanan, berarti dia ke kiri. Kayak gitu, karena ini di poros ya, khusus untuk di poros. Jadi makanya dia minus F dikurang gesek dikali R. Ini rumusnya momen gaya. Inersianya itu kalau silinder pejal setengah MR pangkat 2. Jadi ini tergantung bendanya apa. Terus lanjut lagi, alfanya kita ganti A per R. Ini sama kayak yang tadi, kayak sistem benda. Terus kita tinggal lanjutkan aja, R-nya kita coret, di sini R-nya kita pendek luasin, sisanya F dikurang F gesek sama dengan setengah M kali A. Nah, masanya itu kan 10 kg, berarti kita masukin 10 dikali A. Coret-coret sisa 5, berarti persamaan yang kita dapat 50 min F gesek sama dengan 5A. Tuh, selanjutnya setelah kita tinjau poros, kita tinjau yang di luarnya. Nah, F-nya kan ke kanan. Otomatis digerakannya dia ke kanan nih, searah jarum jam. Kita lihat kalau gaya gesek di luar, berarti itu kan di bawahnya yang sama-sama alasnya. Kalau bola itu kan, kalau yang atasnya ke kanan, berarti yang bawahnya ke kiri. Biar dia bisa gerak. Kalau misalnya kalian suka perhatiin sepeda kan nggak mungkin kalau lingkaran itu yang atas ke kanan, arahnya yang bawah juga ke kanan. Itu nggak bisa, itu namanya slip, anti-slip. Jadi lurus aja, dia nggak berputar. Karena dia berputar berarti yang atas sama yang bawah gerakannya beda kan. Kalau misalkan yang atasnya dia ke kanan, berarti yang bawahnya dia ke kiri. Makanya gaya geseknya ke kanan. Karena F sama F gesek itu sama-sama ke kanan, makanya dia F ditambah F gesek. Ditambah karena dia searah. Sama-sama ke kanan. Ke arah bendanya, F-nya kan ke kanan. Berarti gerakannya ke kanan, berarti keduanya ditambah atau bernilai positif. Lanjut M kali A, tadi M-nya tetap sama, kita masukkan 10 kg dikali A. Lalu persamaan kedua 50 ditambah F gesek sama dengan 10A. Kita kan nggak tahu nih F geseknya, berarti konsepnya kita hilangkan gaya gesek dimanapun caranya. Nah, caranya gimana? Ini kan minus, ini plus, berarti biar F geseknya bisa hilang, kita harus tambah. Karena kalau dia minus juga, nanti yang ada dijumlahkan, minus ketemu minus. Tuh, makanya kita nambahkan. Dapat D persamaan 100 sama dengan 15A, berarti A sama dengan 100 per 15, dan
sama dengan 20 per 3, sama dengan 6,67 meter per second pangkat 2. Kalian bisa coba-coba ini berdasarkan contoh soal ini, temukan percepatan menggerak benda jika tadi kan berbentuk silinder pejal, ini berbentuk bola pejal. Ya kan? Baik, kita lanjutkan sekarang ke energi kinetik rotasi. Nah, sebelumnya kita pernah belajar yang namanya eka translasi tuh. Eka translasi itu setengah mv pangkat 2. Nah, setengah mv pangkat 2 ini kita rubah ke yang tabel yang ibu kirim. Itu kalau m rotasi jadi i dan v jadi w atau omega. Di inersia sama omega. Nah, rumusnya sama nih, setengah ini kan setengah mv pangkat 2. Kalau rotasi setengah I kali omega pangkat 2. Kayak gitu. Beda di situ. Nah, terus yang bedanya ini kalau misalkan dia menggelinding. Kan tadi ada tuh yang menggelinding sama yang enggak. Nah, kalau misalnya menggelinding, dia eka rotasinya itu ada dua. Ada yang translasi juga dan rotasi juga. Tapi kalau misalnya nggak menggelinding, dia cukup satu aja. Yang ini doang. Kalau yang nggak menggelinding, yang tidak menggelinding. Gitu. Ini khusus yang tidak sama dengan MGL. Oke. Menggelinding maksudnya. Contohnya nih yang balok ini. Tuh, dia kan lurus saja kan, dia tidak berputar. Ini yang dimaksud dengan tidak menggelinding. Jadi dia cuma rumus setengah mv pangkat 2. Tapi kalau yang lainnya dia pakai keduanya. Dan kita bisa ngeliat lebih cepat mana ya. Untuk itu kita buktiin sekarang pakai perumusan. Misalkan ada silinder pejal. Yang satu licin, alasnya yang satu kasar. Nah, di sini nggak dikasih tahu nih masanya berapa, tapi dia masih dalam bentuk huruf. Jadi jari-jari tetap R, masa tetap M. Cuman bedanya satu dia kondisinya di lantai yang licin, yang satu lagi di lantai yang kasar. Kita lihat pertama dulu yang menggelinding. Jadi kalau misalkan hukum kekekalan energi itu kan EM ya. EM di atas sama dengan atau di puncak sama dengan EM di bawah atau di dasar. Nih, yang energi mekanik yang ada di sini itu sama kayak di sini. Kan pertanyaannya itu ketika silinder meluncur tanpa gesekan atau silinder menggelinding mana nih? Tiba di dasar. Berarti pertanyaan ketika si silindernya udah sampai sini, cepetan mana yang duluan sampai dasar? Kita hitung dengan EP tambah EK, EM itu kan EP tambah EK di puncak. Karena di puncak berarti dia nggak punya kecepatan, tapi dia punya tinggi. Makanya EK-nya di sini 0. Sedangkan ketika di dasar dia nggak punya tinggi, kan dia di bawah. Dia pasti 0 kan? Tapi dia punya kecepatan, makanya pakai setengah mv pangkat 2 ditambah setengah I kali omega pangkat 2. Ini kan menggelinding kan, jadi dia pakai keduanya nih di EK-nya. Kita masukin rumusnya. Karena ini sama-sama punya setengah, kita keluarin setengah. Nah, di sini kan ada M. Berarti tinggal M, R pangkat 2 kali omega pangkat 2. I-nya ini kita ganti jadi M, R pangkat 2. Maaf, ini bukan setengahnya ya. Ini setengah MV pangkat 2. Terus ini setengahnya ini kita keluarin. I-nya itu setengah MR pangkat 2 dan omega tetap. Nah, omega ini sekarang kita ganti. Omega di graf melingkar waktu itu, kelas 10, itu sebenarnya V per R. Berarti ini kan pangkat 2 nih R-nya. Kita bisa coret aja. Kayak gitu, berarti saya setengah M V pangkat 2. Sama ya? Nah, bedanya di sini itu dia 1/2 dikali V pangkat 2 ditambah ini 1/4. Karena kan tadi ada konstanta dari si silindernya. Jadi 1/4. Hasilnya 4/3 GH. Nah, ya gimana kalau misalnya kecepatan ketika meluncur? Berarti EK dasarnya itu dia cuma pakai MV pangkat 2 doang. Kita substitusi aja ini 0, ini 0, sama ya. Di sini 0, di sini 0 juga. MGH, karena sama-sama punya M berarti dicoret. Bisa GH sama dengan setengah MV pangkat 2, makanya V sama dengan akar dari 2 GH. Kalau kita lihat dari sini, ini kan hasil 2 nih, dia sama-sama GH.
hasilnya 2. Kalau ini, itu hasilnya berapa? 1,333. Berarti tetap lebih besar 2, makanya lebih cepat yang ketika meluncur tanpa harus menggelinding atau tanpa gesekan. Sekarang Ibu kasih tugas kalian, ini kerjakan lebih cepat mana sampai ketika silinder pejal dan bola pejal yang menggelinding. Berarti dua-duanya di tempat yang sama, cuman beda bentuk. Sekarang kalian hitung kayak gini juga, tapi yang menggelinding aja. Menggelinding aja, yang ini nggak usah. Tuh, oke, ditunggu. Oke, kita lanjutkan ke hukum kekekalan momentum. Di sini, kita pelajarin dulu kekekalan momentumnya. Gimana sih rumusnya? Kekekalan momentum itu kekekalan momentum itu L sama dengan I kali omega atau L sama dengan MP kali R. Nah, kenapa sih bisa berubah? Kita tahu kan I itu kemarin M kali R pangkat 2. Dan omega digerak melingkar itu V per R. R sama R bisa kita coret, berarti bisa MR kali V atau di sini MP kali R. Nah, di sini ada keterangannya, bisa kalian baca. Selanjutnya, contoh soal. Kalau misalnya kemarin kita belajar bentuk kayak gini untuk momen inersia ataupun torsi, sekarang gimana kalau misalnya ditanya momentum sudut total di P dan di Q? Kita fokus dulu. Porosnya di mana? Di O kan, terhadap O. Nah, kita jarak dari poros ke benda pertama atau massa pertama itu 4 meter. Dan yang keduanya 2 meter. Di sini karena ditanyanya momentum total, berarti dijumlah. Jadi kondisi P sama kondisi Q dijumlah. Nah, terus untuk nentuin positif dan negatif, kalau misalkan dia berlawanan jarum jam berarti positif. Kebalikan dari torsi kemarin. Kita lihat yang P. Yang P ini kalau misalnya kita tarik, dia begini bentuknya, arahnya. Nah, dengan arah kayak gini berarti berlawanan kan, makanya dia bernilai positif. Dan untuk yang Q, kalau misalnya dia kayak gini, berarti dia searah jarum jam, berarti dia dia negatif. Dari situ kita bisa nentuin positif dan negatifnya. Untuk hasil-hasilnya sama kayak gini, nggak ada yang dirubah. Kalian tinggal masukin apa yang diketahui. Lanjut, hukum kekekalan momentum. Sebelum di sini, kita nonton video dulu. Video tentang We can demonstrate the conservation of angular momentum the same way a figure skater does by going into a tight spin. I'm not a very good skater, so I'll use this turntable and a pair of hammers. I'll hold them out at arm's length so I get a nice large radius, and I'll set myself in a slow spin. I'm spinning around at a constant speed, and then I draw the hammers close to my body, and I spin around very rapidly. As soon as I move them out, I slow down again. And I can repeat this as many times as I want until the friction of the turntable stops me. ya. Nah, ini nih formulasi dari hukum kekekalan momentum sudut. Kita lihat ini ada penari es atau bisa juga penari balet ya, dengan menggunakan konsep ini. Dimana ketika dia merentangkan tangannya, kecepatannya itu standar. Tapi ketika dia mendekapkan tangannya, maka kecepatannya lebih cepat. Makanya kenapa kalau penari balet itu mau cepetin gerakannya, dia mendekatkan kedua tangannya. Kayak gini posisinya. Nah, itu untuk memperbesar laju putarannya atau omeganya itu kecepatan sudutnya itu lebih besar. Karena rumusnya itu L1 sama dengan L2. Kondisi 1 itu ketika tangannya terentang. Dan kondisi kedua itu ketika tangannya mendekap. Kondisi pertama dan kondisi kedua mempunyai momentum sudut yang sama. Gitu. Nah, makanya kondisi ini bisa membuat perbedaan antara kecepatan sudut kondisi pertama dan kondisi kedua dari momen inersianya. Masuk ke contoh soal. Ada seorang penari balet memiliki
momen inersianya 8 kg meter pangkat 2 ketika kedua tangannya telentang. Kita anggap ini kondisi pertama. Berarti I1 sama dengan 8 kg meter pangkat 2. Dan kita ambil kondisi keduanya itu momen inersianya 2 kg meter pangkat 2. Ketika tangannya atau lengan itu merapat ke tubuhnya. Maka pada saat kedua lengannya terentang, penari tersebut berputar dengan kelajuan telentang ya. Berarti kondisi pertama apa kedua tuh? Telentang itu pertama. Nah, yang pertama berarti ini sebagai omega 1. Yang ditanya, setelah itu kedua tangannya dirapatkan, tentukan laju putaran. Berarti laju putaran itu W2 atau omega. Terserah ngomongnya mau W boleh, mau omega boleh. Kita masukkan ke dalam rumusnya dan kita pindah ruaskan, sisain W2-nya doang. L1 kali W1 per L2, masukin angkanya, kita dapat omega 2 sama dengan 12 putaran per S. Oke, sekian dari kakak untuk hari ini.